Perkenalkan, nama saya Ditya Buramsa, kelas D Keperawatan 2019. Di sini saya akan menjelaskan tentang terkait siklus manajemen bencana. Dalam siklus manajemen bencana terdapat 3 tahap atau fase. Yang pertama, tahap prabencana. Yang kedua, tahap saat terjadi bencana. Yang ketiga, tahap pasca bencana. Yang pertama, tahap prabencana. Dalam fase prabencana ini mencakup kegiatan mitigasi, kesiapsiagaan, dan peringatan dini. Yang pertama, pencegahan. Upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya bencana jika mungkin dengan menyadarkan bahaya. Contoh kegiatan pencegahan diantaranya melarang pembangunan hutan dalam perladangan, melarangan penambangan batu, daerah curam, melarang membuang sampah sembarangan, dan lain sebagainya. Yang kedua, mitigasi. Mitigasi bencana adalah serangkaian upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Kegiatan mitigasi ini dapat dilakukan melalui pelaksanaan penata ruangan, pengaturan pembangunan infrastruktur, tetap bangunan, dan penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan, pelatihan baik secara konvensional maupun modern. Yang ketiga adalah kesiapsiagaan. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui perorganisasian dan langkah yang tepat, guna, dan berdaya guna. Yang keempat, yaitu peringatan dini. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin pada masyarakat mengenai kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat atau lembaga yang berwenang, atau upaya untuk memberikan tanda peringatan bahwa bencana kemungkinan akan segera terjadi. Dan masuk ke tahap fase kedua, yaitu tahap saat terjadi bencana. Dalam tahap ini mencakup tanggap darurat dan bantuan darurat. Tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan. Ini meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan, pengungsian, dan pemulihan sarana prasarana. Berikut beberapa kegiatan dilakukan pada tahap tanggap darurat, diantaranya yaitu pengkajian yang tepat terhadap lokasi kerusakan dan sumber daya. Yang kedua, penentuan status keadaan darurat bencana. Yang ketiga, penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana. Yang keempat, pemenuhan kebutuhan dasar. Dan yang kelima, perlindungan terhadap kelompok rentan. Yang keenam, pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital. Yang kedua, yaitu bantuan darurat. Bantuan darurat ini merupakan upaya untuk memberikan bantuan berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar berupa sandang, pangan, tempat tinggal sementara, kesehatan, sanitasi, dan juga air bersih. Fase ketiga atau tahap ketiga yaitu tahap pasca bencana. Dalam tahapan ini mencakup pemulihan, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Yang pertama, pemulihan. Pemulihan adalah rangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi. Yang kedua, ada rehabilitasi. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat hingga tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintah dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana. Yang ketiga, rekonstruksi. Rekonstruksi adalah perumusan kebijakan dan usaha serta langkah-langkah nyata yang terencana dengan baik, konsisten, dan berkelanjutan untuk membangun kembali secara permanen semua prasarana, sarana,
dan sistem kelembagaan, baik tingkat pemerintahan maupun masyarakat, dengan sasaran utama tumbuh berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial, dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran dan partisipasi masyarakat sipil dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat di wilayah pasca bencana. Baiklah, itulah penjelasan terkait siklus manajemen bencana. Terima kasih.